Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brown. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film trailer misteri untuk menemani aktivitas kalian semua yang berjudul Predestination. Film ini rilis tahun 2014 dan memiliki unsur plot twist yang akan membuat kalian tidak akan percaya. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah di sebuah tempat seorang pria bernama Barkip membawa sebuah koper. Barkip menuju ruang bawah tanah di mana terdapat bom yang terpasang di sebuah mesin. Koper yang Barkip bawa adalah sebuah tempat untuk menahan ledakan bom tersebut. Barkip membuka komponen bom namun Barkip menyadari ada seseorang di ruangan ini. Barkip saling adu tembak dengan orang tak dikenal di ruangan ini. Karena waktu yang tersisa di bom makin menipis, Barkip melepas bom dan memasukkannya ke dalam koper. Namun bom tersebut meledak sebelum Barkip menutup kopernya, yang membuat wajahnya terbakar karena ledakan. Seseorang tak dikenal mendekati Barkip, membantu Barkip yang sedang mencari tasnya. Lalu scene maju beberapa waktu. Barkip tersadar di sebuah ruangan. Pria ini bernama Miller dan Mills, membawakan medali penghargaan atas apa yang sudah Barkip lakukan. Mills menjelaskan bahwa perintah dari atasan akan segera datang, dan itu adalah perintah terakhir. Pelaku pengeboman dikenal dengan Visual Bomber, dan saat ini bukan urusan Barkip lagi. Di sebuah ruangan, Barkip melihat banyak potongan koran yang berisi tentang kasus pengeboman dengan motif yang tidak mudah dipahami. Diketahui bahwa Barkip bergabung dalam sebuah jaringan untuk menghentikan aksi pengeboman ini. Dokter membuka perban yang menutup kepala Barkip dan menjelaskan bahwa pencangkokan di kepala Barkip berjalan lancar. Barkip kaget melihat kondisi wajah dan kepalanya. Dokter juga menjelaskan bahwa pita suara Barkip tidak akan kembali sama seperti sedia kala. Lalu scene mundur beberapa waktu. Di sebuah tempat, Barkip membuat rekaman yang memberitahukan bahwa perintah terakhirnya sudah tiba. Barkip mengucap sumpah di hadapan Mills dan Miller. Mereka memberikan semua perlengkapan yang dibutuhkan oleh Barkip untuk melakukan misi ini. Lalu scene berpindah di sebuah bar. Barkip merupakan seorang pria yang bekerja menjadi bartender di bar tersebut. Seorang pria datang ke bar dan meminta beberapa minuman ke Barkip. Pria ini sering menyebut dirinya perempuan yang tidak menikah. Pria tersebut ingin menceritakan kisah terbaik dalam hidupnya, dan mereka berdua mempertaruhkan sebotol minuman. Barkip menyetujui hal itu. Pria ini bercerita bahwa saat dirinya masih kecil, dia adalah seorang wanita. Pada tanggal 13 September 1945, seorang bayi perempuan ditinggalkan di depan pintu sebuah panti asuhan. Seorang perempuan menemukannya dan membawanya masuk. Seorang dokter memeriksa bayi ini dan dokter itu menyimpulkan bahwa bayi perempuan ini baik-baik saja dan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Petugas panti asuhan tersebut mendapati anak ini bernama Jane. Diketahui bahwa Jane tidak pernah sakit selama masih kecil dan tidak pernah dibawa ke dokter sama sekali. Saat Jane berusia 7 tahun, Jane pernah hampir tertabrak mobil. Pengemudi memarahi Jane, namun Jane tidak terima dan memukul lampu mobil tersebut hingga pecah. Seiring bertambahnya usia, Jane menyadari ada yang berbeda dengan dirinya. Jane juga belajar bagaimana caranya berkelahi, dan mulai saat itu Jane sering berkelahi dengan teman pantinya. Walaupun tubuh temannya jauh lebih besar dari Jane, namun Jane tidak pernah merasa takut. Bahkan dengan anak laki-laki, Jane memiliki pukulan yang jauh lebih kuat. Jane juga merupakan seorang anak yang jenius. Matematika dan fisika adalah favoritnya. Jane bisa menjawab semua pelajaran di kelasnya tanpa harus menghitung. Hingga pada suatu hari seorang pria bernama Robertson datang. Robert
bekerja di sebuah organisasi dan sedang mencari wanita muda berbakat dan kuat. Robert mengetahui bahwa Jane berkeinginan untuk pergi keluar angkasa. Di sebuah tempat, Jane berkumpul dengan beberapa perempuan pilihan. Mereka semua di atas rata-rata perempuan pada umumnya. Jane diinterogasi oleh beberapa orang tentang pandangan Jane terhadap perjalanan keluar angkasa. Made sure that you didn't get pregnant during your enlistment. Same way today's flight angels marry spacers. Jane dan orang-orang terpilih menjalani tes fisik dan mental untuk mengetahui seberapa jauh mereka siap untuk pergi keluar angkasa. Dalam setiap tes, Jane merupakan satu-satunya yang memiliki kelebihan, dan Robert menyadari akan hal itu. Bahkan Jane juga melakukan perkelahian dengan sesama peserta, dan karena hal itu, Jane diberhentikan dari pelatihan. Robertson mendatangi Jane yang sedang berkemas. Jane menjelaskan bahwa Jane hanya membela diri. Robertson mengetahui hal itu. Robert akan mengajukan banding ke dewan dan berjanji akan membuat Jane kembali lagi. Namun Jane menyadari bahwa dirinya tidak bisa mengandalkan janji dari Robertson. Jane mulai menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja, menjadi pembantu rumah tangga di sebuah keluarga. Jane bekerja di siang hari dan malam harinya Jane pergi ke sekolah untuk belajar. Hingga pada suatu hari Jane bertemu dengan seorang laki-laki. Dia tampan dan sangat cerdas. Laki-laki itu sangat berbeda. Jane menyadari bahwa laki-laki itu adalah orang pertama yang memperlakukan Jane secara berbeda. Dan saat itulah Jane merasa jatuh cinta untuk pertama kalinya. Pada suatu malam, laki-laki itu menyuruh Jane untuk menunggunya. Laki-laki itu akan pergi sebentar. Namun sejak saat itu Jane tidak pernah bertemu dengannya lagi. Laki-laki itu tidak pernah kembali lagi. Robertson mendatangi Jane lagi dan memberitahu bahwa Robertson tidak benar-benar jujur kepada Jane, bahwa operasi yang Robertson lakukan bersifat sangat rahasia. Robert menjelaskan bahwa Robert tidak bekerja dengan organisasi yang tujuannya adalah menjelajah ruang angkasa. Dan pelatihan yang pernah dijalani oleh Jane adalah cara Robert mendapatkan kandidat untuk mencari orang-orang spesial tanpa keluarga dan tanpa masa lalu. Jane melihat bahwa masa depannya akan berubah menjadi lebih baik, hingga Jane menyadari bahwa dirinya hamil dengan pria yang pernah dekat dengannya dan pergi meninggalkannya. Dan setelah itu Jane tidak pernah melihat Robertson lagi. Hingga pada suatu hari Jane melakukan operasi cesar. Dokter menjelaskan bahwa bayi Jane baik-baik saja. Dokter bertanya ke Jane apakah Jane pernah menjalani beberapa tes atau pemeriksaan tubuh sebelumnya. Karena dokter mendapati susunan tubuh Jane berbeda dengan kebanyakan manusia. Dokter memberitahu sebuah kisah seorang dokter dari Skotlandia. Dia menjadi perempuan selama 35 tahun. Dan setelah itu dia menjalani operasi secara sah hukum dan berubah menjadi laki-laki setelah 35 tahun. Namun Jane tidak memahami maksud perkataan dokter. Dokter menegaskan bahwa saat dokter mengoperasi Jane, dokter menemukan sesuatu yang berbeda di tubuh Jane. Lalu dokter memanggil ahli bedah setelah berhasil mengambil bayi Jane. Dokter rapat bersama seluruh jajaran rumah sakit dan berusaha mengembalikan Jane seperti semula. Dokter menemukan 2 set organ laki-laki dan perempuan dalam tubuh Jane. Saat operasi, dokter melakukan pengangkatan rahim. Dan dari keputusan semua dokter bahwa Jane tidak bisa kembali sepenuhnya menjadi perempuan, dokter membuat saluran pembuangan urin seperti laki-laki. Dan dokter menegaskan bahwa Jane akan menjalani operasi sekali lagi. Jane sangat shock mendengar hal ini. Lalu Jane memberi nama anaknya dengan nama Jane. Karena Jane menyadari bahwa lambat laun Jane akan merubah namanya sendiri. 2 minggu setelah melahirkan, Jane mendapati anaknya diculik dari rumah sakit tersebut. Sesaat setelah perawat keluar dari ruang bayi, seorang pria masuk ke ruangan tersebut dan mengambil bayi Jane. Polisi mendatangi dan menyelidiki rumah sakit tersebut, namun polisi tidak menemukan petunjuk di mana bayi Jane. Jane menjalani operasi di mana operasi tersebut benar-benar merubah Jane menjadi laki-laki seutuhnya. Jane berjuang keras untuk menyesuaikan diri menjadi laki-laki, dan hal itu membuat hancur perasaan Jane.
Namun lambat laun Jane bisa menerima semua itu. Karena bagaimanapun, waktu tidak dapat berhenti. Setiap melihat wajah barunya, Jane mengingat pria yang menghamilinya dan menghancurkan kehidupannya. Lalu, pada suatu hari Jane memutuskan untuk mendaftar lagi di perekrutan Robertson. Namun mereka semua tahu kasus Jane dan rekam jejak Jane, dan mereka menolak Jane. Jane sangat putus asa dengan seluruh hidupnya. Namun Jane menyadari bahwa waktu tidak bisa berhenti, dan Jane harus tetap melanjutkan hidupnya. Lalu Jane datang ke New York dengan merubah namanya menjadi John. John bekerja menjadi penjual burger, lalu membeli sebuah mesin ketik dan bekerja menjadi stenografer publik. John menulis beberapa naskah cerita kehidupan nyata. John mempelajari beberapa kisah nyata yang ada di sebuah majalah. Dan John mendapatkan banyak kata baru, lalu dari situlah istilah perempuan tidak menikah muncul. John menjelaskan bahwa ceritanya sampai di sini. John bertanya apakah John menang sebotol minuman. Barkeep menegaskan bahwa kisahnya tidak terlalu buruk. Barkeep bertanya apa yang John lakukan jika Barkeep bisa membawa orang yang menghancurkan hidup John ke sini. John menjawab bahwa John akan membunuhnya dalam sekejap. Barkeep menjelaskan bahwa Barkeep tahu di mana orang itu berada. Namun John tidak mempercayainya. Dan bagaimana Barkeep bisa tahu akan hal itu? Barkeep menjelaskan bahwa nama pengasuh Jane di panti asuhan adalah Beth. Mengetahui hal ini, Jane merasa kaget dan menduga Barkeep memata-matai John karena Barkeep tahu tentang panti asuhan tersebut. John bertanya siapa Barkeep sebenarnya. Barkeep menjelaskan bahwa Barkeep bisa membawa orang yang John cari berada di pangkuan John dan John bisa melakukan apapun terhadapnya. Barkeep menawarkan barter ke John. Barkeep akan melakukan sesuatu untuk John dan John juga harus melakukan sesuatu untuk Barkeep. Barkeep menegaskan bahwa John memiliki bakat dan tidak melakukan pekerjaan sesuai bakatnya. Barkeep menawarkan pekerjaan yang sesuai untuk John. Barkeep akan memberinya laki-laki itu, dan setelah itu John harus mencoba pekerjaan dari Barkeep. Jika suka, lanjutkan, dan jika tidak suka, tinggalkan. Dan ternyata Barkeep adalah salah satu teman Robertson. Dan Robert meminta Barkeep untuk membantu John. Suatu hari nanti John akan mendatangi tempat ini. Dan hal ini membuat John kaget. Barkeep membawa John ke sebuah ruangan. Barkeep menunjukkan sebuah alat ke John dan itu adalah sebuah mesin waktu. Barkeep menyetel alat itu di sebuah koordinat dan meminta John untuk tidak panik. Lalu mereka berdua berpindah ke sebuah tempat. What have you got 2 guns for? Don't worry. Why do I need to close my eyes? Barkeep menjelaskan bahwa saat ini mereka berada di Ohio 3 April 1963. John masih tidak percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi. John bertanya di mana Robertson. Barkeep menjelaskan bahwa Robertson ada di tahun 1985 di markas biro, tempat di mana John dulu sempat melamar kerja. Barkeep menjelaskan bahwa Barkeep adalah seorang agen temporal, seseorang yang mencegah kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi menggunakan mesin waktu. Barkeep memberi pakaian dan uang ke John. Barkeep juga menjelaskan bahwa mesin waktu yang Barkeep gunakan bisa membawanya kembali atau maju lebih dari 53 tahun dari koordinat 0. Dan koordinat titik 0 berada di tahun 1981. Tahun di mana mesin ini ditemukan. John bisa menjadi bagian dari agen temporal, namun John harus membuktikannya terlebih dahulu bahwa John mampu. Barkeep memberi John sebuah pistol dan memberitahu bahwa laki-laki itu berada di perguruan tinggi Cleveland, di mana 5 blok dari tempat ini. Dan John harus ingat bahwa laki-laki itu sedang dalam perjalanan bertemu dengan Jane di tahun 1963. Barkeep akan menjemput John ketika John sudah selesai. Lalu scene berpindah di universitas, di mana Jane pertama kali bertemu laki-laki yang membuatnya jatuh cinta. Oh, I'm so sorry. No, I'm looking for someone. You know what they say about good things happening to them. Dan ternyata John bertemu dengan Jane. Laki-laki yang dicintai Jane adalah dirinya sendiri setelah berubah menjadi laki-laki. Di sisi lain, Barkeep melihat kejadian ini dari kejauhan. Lalu Barkeep
berpindah ke sebuah tempat di tahun 1970 untuk mencari bomber. Barkeep memergoki bomber sedang memasang sebuah bom. Mereka saling adu tembak di tempat ini. Namun Barkeep bisa dilumpuhkan oleh bomber. Saat Barkeep tersadar, Barkeep melihat kejadian di scene awal film dan menolong orang tersebut. Dan ternyata itu adalah Barkeep sendiri. Barkeep menemukan sebuah pecahan komponen bom. Lalu Barkeep menyetel koordinat ke tahun 1964 dan pergi ke sebuah tempat. Scene berpindah di waktu John. Terlihat John dan Jane sedang makan malam bersama. John memberitahu Jane bahwa John bisa membaca pikiran seseorang. John bisa menebak apa yang dipikirkan Jane saat ini. Dan hal itu membuat Jane takjub. Mereka membicarakan banyak hal dan hanyut dalam perasaan. Di sisi lain, Barkeep bertemu dengan Robertson. Barkeep memberikan sebuah potongan waktu bomber ke Robertson, yaitu pecahan partikel bom milik bomber. Barkeep akan mencoba lagi untuk mencegah bomber. Robertson menjelaskan bahwa lompatan ilegal dapat menyebabkan masalah yang sangat serius. Robert memperingatkan agar Barkeep tidak melakukan hal itu lagi. Robert akan mempekerjakan seseorang bekerja dari luar. Orang itu akan menahan banyak rasa sakit, dan memang harus seperti itu. Robertson menegaskan bahwa Barkeep adalah seseorang yang mempengaruhi masa lalu untuk masa depan seseorang yang tidak memiliki sejarah. Robert meminta Barkeep untuk menetapkan benih demi masa depan. Dan ternyata yang menculik anak dari Jane adalah Barkeep. Lalu Barkeep menyetel koordinat ke tahun 1945. Barkeep membawa bayi ini kembali ke tahun 1945 dan membawanya ke panti asuhan. Lalu Barkeep menelpon penjaga panti asuhan yang bernama Beth, dan ternyata anak tersebut adalah Jane. Lalu Barkeep menyetel koordinat ke tahun 1963 dan sampai di mana waktu John meninggalkan Jane di taman. John mendatangi Barkeep dan marah karena merasa dijebak oleh Barkeep. You tricked me. I'm not gonna leave her. Namun Barkeep menegaskan bahwa pilihan tetap berada di tangan John. Barkeep juga menegaskan bahwa saat ini John tahu siapa laki-laki itu. Lalu Barkeep memberitahu hal yang sangat penting dan mungkin akan membuat John kaget. Barkeep akan membawa John ke Robertson dan Robertson yang akan memberitahunya. Namun John tidak mau meninggalkan Jane. Lalu scene berpindah di sebuah tempat. Barkeep memberitahu John bahwa John akan melakukan pekerjaan paling mulia, menyelamatkan banyak nyawa. Lalu scene maju beberapa waktu. Barkeep menemui Robertson dan memberitahunya bahwa bomber masih di luar sana dan masih belum bisa dihentikan. Namun Robert menegaskan bahwa berkat bomberlah organisasi ini berkembang jauh lebih baik. Lalu Robertson memberi Barkeep sebuah map berisi timer dan petunjuk baru untuk Barkeep. Robert juga memberitahu bahwa jika misi terakhir Barkeep selesai, maka perangkat lapangan Barkeep akan dinonaktifkan secara otomatis. Diketahui bahwa Barkeep akan pensiun di New York. Barkeep meninggalkan rekaman suaranya di samping John, lalu Barkeep pergi. Lalu Barkeep berpindah di sebuah rumah di tahun 1975 dan mendapati bahwa mesin waktunya error. Lalu Barkeep membuka map yang diberikan oleh Robertson dan Barkeep mendapati bahwa pecahan bom yang ditemukan Barkeep adalah bom yang dibeli oleh Robertson. Lalu scene berpindah ke waktu John. John mendapati rekaman milik Barkeep dan mendengarkannya. John bertemu dengan Robertson dan mulai misi pertamanya. Di sisi lain, Barkeep menjalani masa pensiunnya dengan menulis naskah. Hingga pada suatu hari, Barkeep menyadari suatu hal. Lalu Barkeep mengambil pistol dan pergi ke sebuah tempat. Barkeep mendatangi sebuah laundry dan bertemu dengan seorang pria yang Barkeep kenal sebagai bomber. Dan ternyata bomber adalah dirinya sendiri dengan umur yang berbeda. Bomber memberitahu bahwa bomber bukanlah pembunuh. Lalu bomber menunjukkan sebuah clipping dari masa depan.
Bomber meledakkan beberapa pabrik senjata dan beberapa bangunan yang membuat teroris tidak datang dan menyelamatkan banyak nyawa. Karena bomber meledakannya, Barkeep menegaskan bahwa Barkeep tidak akan pernah menjadi bomber. Namun bomber menjelaskan bahwa Barkeep tetap akan tahu kebenarannya dan akan melanjutkan takdirnya. Bomber juga menjelaskan bahwa mereka adalah boneka. Semua sudah diatur oleh Robertson. Setelah beberapa saat Bomber berbicara, Barkeep memutuskan untuk membunuhnya. Stupid cat, birthmark on her left hip. Di akhir cerita, ternyata selama ini Barkeep adalah John, Jane, dan Bomber. Mereka adalah satu di mana mereka hidup di dimensi berbeda dan bertemu karena mesin waktu. Dan berikut penjelasan singkat inti dari film ini. Film ini akan lebih mudah dipahami jika cerita dimulai dari kehidupan Jane. Pada tanggal 13 September 1945, ada seorang bayi perempuan dibuang ke panti asuhan. Bayi tersebut dibesarkan di panti asuhan dengan nama Jane. Lalu Jane tumbuh menjadi seorang perempuan yang berbeda dari kebanyakan perempuan. Memiliki fisik yang kuat dan kecerdasan di atas rata-rata. Hingga pada suatu hari, Jane tumbuh dewasa dan merasakan cinta pertama kali dengan seorang pria. Mereka menjalin hubungan hingga Jane hamil, namun pria tersebut meninggalkan Jane. Jane melahirkan seorang anak perempuan dan diberi nama dengan nama Jane. Lalu dokter menemukan kelainan dari tubuh Jane, di mana Jane memiliki dua organ dalam tubuhnya, yaitu organ laki-laki dan perempuan. Setelah melahirkan, dokter menyimpulkan bahwa organ perempuan Jane sudah tidak berfungsi. Rahimnya juga sudah diangkat oleh dokter. Dan dengan terpaksa, dokter merubah Jane menjadi laki-laki. Tak lama setelah itu, Jane mendapati bayinya hilang dari rumah sakit diculik oleh seseorang. Jane menjalani kehidupannya sebagai laki-laki dan berganti nama menjadi John. Hingga pada suatu hari John datang ke sebuah bar dan menceritakan kisahnya kepada penjaga bar yang bernama Barkeep. Lalu Barkeep mengajaknya ke sebuah ruangan. Barkeep menunjukkan sebuah alat yaitu mesin waktu, di mana Barkeep mengajak John menemui orang yang menghamilinya dulu. Dan ternyata yang menghamili Jane adalah John sendiri. Dan anak Jane yang hilang dari rumah sakit diculik oleh Barkeep dan dikirim kembali ke tahun 1945. Dan itu adalah Jane. Dan ternyata Barkeep dan Bomber adalah John di usia yang berbeda. Jane, John, Barkeep, dan Bomber adalah orang yang sama, yang saling bertemu menggunakan mesin waktu. Dan siklus itu akan terus terjadi karena Robertson sudah mengendalikannya. Kecuali Jane mau merubahnya. Robertson melakukan ini karena Jane adalah kandidat yang sangat sempurna untuk melakukan perjalanan waktu. Tidak memiliki sejarah, tidak memiliki keluarga, dan tidak memiliki siapapun. Semuanya tentang dirinya sendiri. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.